Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Guru Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang animation tree kita dengan membahas tentang animation blend tree. Jadi di sini saya sudah punya sebuah scene baru nih, sebuah scene baru yang saya sudah buat menggunakan beberapa sprite yang lalu saya berikan animasi. Di sini ada beberapa animasi, ada animasi gallop kayak begini, ada animasi jump kayak gitu, ada animasi walk seperti ini, ada animasi wave hand, ada animasi wave right hand. Oke, jadi kita punya beberapa animasi yang sudah saya siapkan di sini untuk kita mencoba blend tree. Nah, ada alasan teman-teman kenapa saya membuat animasi sendiri dan tidak menggunakan si sprite frame. Kan biasanya kita pakai sprite sheets ya, kita pakai sprite sheets atau sprite frame membentuk animasinya kita ya. Tapi di sini saya nggak pakai animasi yang menggunakan sprite sheets, tapi saya menggunakan animasi rotasi aja di sini. Karena teman-teman seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya, animasi itu ada dua jenis, teman-teman. Ada animasi yang discrete, ada animasi yang continuous. Kalau secara garis besarnya, gitu ya. Animasi yang kita punya dengan sprite, kayak misalkan si Stella di sini, ini animasinya itulah animasi yang sifatnya discrete. Maksudnya discrete gimana? Sifatnya itu kalau discrete itu teman-teman garisnya kayak begini, ini discrete. Kalau continuous garisnya kayak begini. Nah, ketika kita punya animasi kayak Stella seperti ini animasinya itu dari satu frame ke 0, frame ke 1, frame kedua, frame ketiga. Nah, nggak ada in between-nya, tidak ada tengah-tengahnya, tidak ada frame ke 1,5 atau frame ke 2,5 gitu ya. Tidak bisa dihitung dari gambar yang ini ke gambar yang ini itu ada perubahannya berapa banyak, kemudian diinterpolasi atau dikasih bentuk antaranya, nggak bisa seperti itu. Ini namanya animasi yang sifatnya discrete. Tapi kalau kita lihat di scene grab di sini, teman-teman, di grab saya di sini, ketika saya melakukan animasi di grab, kayak misalkan di wave right hand di sini, si wave right hand di sini itu animasinya itu sifatnya continuous, karena dari keyframe yang ini, yang sifatnya 0 di sini, ke keyframe yang di sini, yang sifatnya 25 derajat, tengah-tengahnya itu ada nilai yang bisa berubah. Ada nilai yang menjadi tengah-tengah antara keyframe yang ini dan keyframe yang itu. Jadi ada nilai antaranya gitu. Nah, nilai antara ini teman-teman yang memungkinkan animasi seperti ini itu nanti bisa di blending. Jadi itu bedanya antara animasi yang discrete dengan animasi yang continuous. Moga-moga teman-teman mengerti gitu. Kalau nggak mengerti nanti tanya aja di kolom komentar. Oke. Nah, lanjut teman-teman, sekarang kita akan mencoba menambahkan satu buah animation tree. Animation tree-nya kita setting dulu ya. Kita akan assign dengan animation player kita. Nah, sekarang di tree root di sini, tadinya kita kan kemarin sudah mencoba menggunakan state machine. Kita sudah mencoba menggunakan node blend space 2D dan node blend space 1D. Nah, sekarang kita mau menggunakan yang namanya animation node blend tree. Nah, animation node blend tree itu nanti keluarnya kayak begini, teman-teman. Di sini ada minimapnya di sini segini ini, bisa ditutupin, bisa dikecilin, bisa diperbesar gitu ya si minimapnya. Kalau teman-teman pengen full screenin di sini aja begini. Ini berlaku untuk semua ya. Kalau misalnya kita pengen full screenin window-window yang di bawah sini, semua bisa pakai yang begini ya. Oke, nah di sini kita punya beberapa pilihan, ada add node, ada zoom in zoom out di sini. Ya, zoomnya berapa? Ada grid-nya, ada snapping-nya. Di sini kita juga punya snapping distance. Kita punya graph minimap yang di sini. Kita juga punya di sini ada automatically arrange select node. Jadi kalau pengen supaya node-nya nanti diatur secara otomatis. Nah, ini pilihan-pilihan yang ada. Kita tambahin dulu node di sini, teman-teman. Nah, node di sini dengan node yang di sini beda ya. Jadi node di sini adalah node buat animation. Nah, kita bisa lihat dulu seperti apa sih bentuknya. Jadi kalau kemarin kita ngomongin tentang si animation node state machine, teman-teman, itu ngomongin soal urutan, soal struktur dari animasinya. Kalau kita ngomongin soal blend space, kita pengen blending aja ke dalam nilai 2 dimensi atau nilai 1 dimensi. Nah, kalau blend tree itu sifatnya beda, teman-teman. Jadi sifatnya itu di sini kalau teman-teman tadi lihat, kita punya node di sini yang namanya output. Jadi di sini kita bisa menggabung-gabungkan animasi untuk menjadi satu buah output. Nah, itu gunanya si blend tree. Jadi nanti ada caranya kita bisa gabung-gabungin, pasang-pasang animasi, kita gabungin jadi satu, baru kita output. Kita coba dulu aja ya.
Add node di sini, bisa klik kanan juga. Di sini ada banyak pilihan, kita pilih animation dulu aja. Sini pakai simple. Nah, animation ini adalah animation yang kita punya di animation player di sini, teman-teman. Jadi kalau kita klik di bagian sini, kita bisa pilih animation yang mana yang kita pengen. Kita bisa pilih misalkan walk, kita ganti ini namanya jadi walk. Kalau sudah, teman-teman, di sini kan kita ada bullet, ini bisa kita hubungkan. Kalau kita hubungkan, berarti animasinya jadi animasi yang walk. Seperti ini. Kalau kita bikin satu lagi animasi baru lagi, misalkan animation baru lagi, kita kasih animasi yang misalkan wave hand, kita bisa kasih karena wave hand misalnya. Oke. Nah, kalau kita hubungkan si wave hand ini ke output, maka animasi yang jalan adalah animasi yang wave hand. Jadi node output di sini adalah yang menentukan nanti keluarnya animasi kayak gimana. Jadi animasi apapun yang nanti nyampe ke sini itu yang ditampilkan. Gitu ya. Nah, sekarang dari dua animasi ini, teman-teman, kita bisa gabungin animasinya menggunakan node-node yang lain. Ini kalau saya mau hapus ya. Kalau kita klik kanan, selain animation di sini, kita punya beberapa node. One shot, ada add 2, add 3, blend 2, blend 3, ada time sync, time scale, transition, blend 3, blend space 1D, blend space 2D, dan seterusnya. Jadi ini nggak akan dibahas dulu, kita akan bahas belakangan aja gitu ya. Nah, kita akan bahas itu yang ini. Jadi sini teman-teman ada beberapa contoh aja, jadi saya akan kasih beberapa contoh. Kita akan coba add. Ini ada add. Add itu adalah animation yang gunanya itu untuk menambahkan animasi. Nah gini, di sini dia punya dua input, satu output. Kita masukin walk ke in, dan wave hand ke add, kemudian kita gabungin ke output. Sekarang animasinya itu masih yang jalan walk. Tapi kalau saya plus di sini, jadi satu, kita bisa lihat kedua animasi itu walk dan wave hand itu jalan dua-duanya. Karena di sini sifatnya itu adalah add. Nah, itu add 2. Kalau kita add 3, berarti kita punya 3 animasi. Kita punya add, ada in sama plus add. Jadi kita bisa masukin misalkan di sini walk-nya di in, ke wave-nya di add. Di sini kita bisa kasih animasi yang lain, misalkan animasi wave right gitu ya. Kita kasih assign animasi yang wave right. Lalu kita masukin misalkan dia ke add plus di sini. Kita tambungkan dia ke output. Nah, kita bisa lihat di sini dia walk aja, tapi kalau kita ke kanan, dia akan nambah dengan wave right hand. Kalau dia ke kiri, dia akan nambah dengan wave hand left hand. Sehingga animasinya bisa digabungkan. Nah, ini yang tadi saya sebut juga, teman-teman, bahwa ini animasi yang continuous. Karena dia animasi yang continuous, maka dia bisa di blending seperti ini. Kalau animation menggunakan sprite frame, kita nggak bisa blending kayak begitu. Oke, itu untuk add 3, teman-teman. Kita akan hapus dulu aja. Kita juga punya, selain add, kita punya blend. Jadi bedanya blend sama add itu adalah kalau add itu nambah animasi. Kalau blend itu menggabungkan animasi. Ini apa ya? Kita lihat aja ya. Di sini kalau walk aja, tapi kalau blend di sini, dia kalau 1 berarti full animation yang wave hand. Kalau 0 berarti full animation yang walk. Kalau tengah-tengah berarti animation itu setengah-setengah. Nah, kebetulan di sini karena animasinya itu tidak saling mengganggu ya. Jadi maksudnya si tangan dan si wave hand itu tidak saling mengganggu. Animasinya di bagian yang berbeda, jadinya blendnya itu nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalkan di sini saya ganti ya wave handnya ini sebuah animasi yang namanya gallop. Gallop itu kayak begini. Jadi kayak gini gallop. Kalau dia walk itu kayak begini. Jadi tengah-tengahnya dia akan tengah-tengah antara animasi yang ini dan animasi ini. Beda ya. Itu blend 2. Nah, ada juga blend 3, berarti 3 animasi begitu ya. Simple ya. Kita punya juga sub, berarti dikurangin atau diganti. Kita sub di sini buat dikurangin. Kita punya sub 2. Kita juga punya time sync. Kalau time sync di sini adalah untuk animasinya mau dimulai dari detik keberapa. Gitu ya. Kalau min 1 berarti dari awal. Karena kalau animasinya panjang, kita pengen mulai dari animasi kedua, itu detiknya bisa pakai itu. Time scale, kalau kita pengen percepat atau perlambat. Kalau kita bisa cepetin, bisa selamatin. Kalau lamatin 0,2 aja misalkan. Ini lamatin, kalau misalnya 20, jadi dia percepat. Oke, time scale. Kita juga punya transition, tapi transition ini mungkin lebih repot gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan state. Dalam transition ini, kita bisa bikin input.
tambah elemen, kita bisa bikin beberapa state sekaligus. Ini biasanya animasinya itu ada hubungannya, itu ada transisi dari step 0 ke step 1, step 0 ke step 2 gitu ya. Kita ada beberapa animasi yang kemudian kita pengen transisi dari step 0 ke step 1 gitu. Itu bisa menggunakan si mode ini. Kita klik, kita mau pindah ke 1, kita mau pindah ke 0, pindah ke 1, ke 0, bisa bikin begitu. Bisa kasih waktu juga untuk dia fading dari satu animasi ke step animasi yang kedua. Jadi nggak langsung pindah, tapi ada beberapa saat dulu untuk kita pindahnya. Kita juga bisa atur pindahnya mau curve-nya kayak gimana. Jadi transition ini gunanya itu untuk pindah dari satu animasi ke animasi yang lain, atau bisa lebih dari satu animasi. Itu untuk transition. Oke, nah kita juga punya yang namanya one shot. Nah, one shot ini adalah kalau misalnya kita punya animasi kayak walk di sini, udah kita output. One shot ini adalah animasi yang cuma sekali doang dipanggilnya. Contohnya misalkan di sini saya punya animasi namanya jump. Animasi jump ini saya ganti jump ya. Nah ini masuk ke shot. Nah jadi ini animation walk ini kan jalan terus. Jump ini masuk ke shot. Kalau kita di sini klik kemudian kita fire, dia akan jalanin animasi untuk shot. Nah ini adalah contoh penggunaan daripada si animasi yang kita punya. Nah kalau kayak begini teman-teman, gimana cara kita bikin supaya si blend tree ini bisa diatur sama si codingan kita gitu ya. Ini kan contohnya misalkan si one shot ini gitu ya. Caranya gimana? Nah, caranya sebenarnya sama aja kayak yang kemarin-kemarin, teman-teman. Jadi kita ngubahnya ke parameters. Kalau kita ke animation tree di sini, kita bisa lihat parametersnya ini, kita punya parameters. Di sini ada one shot, ada request. Nah, request inilah yang nanti kita bisa turun fire atau enggak. Di sini, kalau kita klik fire, dia akan jalan atau enggak. Abort berarti nggak jadi, fade out berarti keluar dari animasi. Nah, kalau kita pengen akses si request ini berarti namanya adalah parameters one shot request. Nanti sesuai dengan one shot ini namanya apa. Jadi kalau kita ganti ini misalkan jadi jump shot, maka parametersnya sekarang jadi jump shot. Request ini jadi propertinya parameters jump shot request. Nah kalau kita pengen bikin supaya dia loncat, kalau kita tekan enter misalkan gitu, kita tambahin di codingannya. Codingan saya saat ini masih fungsi proses biasa ya. Kita kasih if input is action just press, misalkan UI accept. Kita pengen supaya dia loncat, kita kasih velocity aja ya, kita kasih linear velocity, kita kasih vektor 2 0,400. Karena ini si crab saya ini rigid body atau setelah itu saya pengen akses si animation tree-nya. Nah, di sini teman-teman kita bisa menggunakan function juga namanya set. Jadi kalau pengen set parameter kita bisa menggunakan set. Di sini parameternya namanya apa, nilainya apa. Di sini parameternya adalah si parameters, terus jump shot sama request. Itu kan yang kita punya ya, parameters jump shot request. Nah, jump shot request ini teman-teman isinya itu adalah node, one shot. Nah, one shot titik. Di sini kita punya one shot request file. Ini udah enum gitu. Ini kayak gini. If input action press, kita membuat, kita kasih linear velocity, lalu kita kasih animation itu set parameter yang ini nih, jump shot request, tolong bikin dia jadi fire. Coba ini. Ini kepiting saya, kalau kita enter dia akan jalan loncat seperti itu. Tapi kalau enggak dia akan jalan seperti biasa. Nah, itu cara kita menggunakan si parameter di dalam one shot. Kalau parameter yang lain bisa nggak seperti ini? Bisa aja teman-teman. Kita misalkan menggunakan add 2 gitu kan. Kalau add 2 ditambah di sini, kita bisa kasih misalkan. Ini saya matiin nih jump shotnya. Kita matiin dulu jump shotnya. Kita buka, komentar, bisa kita add sini. Kita add sama add. Nah sekarang jadinya kan di sini ada nilai yang bisa kita ubah. Kalau nilai yang ini ngisinya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita lihat animation tree, lihat parameters, ada 2 di sini. Ada parameter namanya add amount. Tinggal dimasukin aja nilainya kayak kemarin-kemarin.
Selain daripada animation node yang ada tersedia di sini, kita juga sebenarnya bisa membuat, misalkan di sini walk-nya itu pengen diatur menggunakan blend space, teman-teman bisa bikin si animation tree ini nested. Jadi misalkan di sini kita klik kanan, kita pengen dia blend space 1D. Nah, ini kita bisa bikin blend space 1D yang kemudian masuk jadi si in. Nah, di sini kita bisa open editor, kita bisa bikin kayak kemarin di one space ya, 1D ya. Kita bisa bikin misalkan animation di sini itu yang walk, atau animation di sini misalkan dia yang gallop. Kalau kita klik di sini, karena kalau misalnya kita lihat di gambar ini kan si kepitingnya kayak begini. Kalau kita gerakin nilai ke sini, dia akan gallop. Kalau dia ke sini, dia akan jalan. Nah, ini blend spacing ya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini ada root blend space. Jadi blend space ini berada di dalam root. Kalau biasanya kemarin kita cuma pakai blend space doang, blend space-nya langsung cuma satu di sini, blend space doang, dia sebagai root. Jadi kalau kita klik root, dia keluarnya ini. Jadi karena kita tadi pertama kali bikinnya itu adalah si blend tree, maka blend tree ini jadi rootnya. Kalau pertama kali kita bikinnya adalah si node state machine, maka node state machine itu yang jadi root. Jadi animation tree ini memungkinkan untuk kita bisa punya node di dalam node di dalam node. Jadi misalkan state machine dalamnya ada blend tree, dalam blend tree ada blend space 1D, itu bisa aja. Dalam blend space 1D nanti ada blend space lagi yang 2D juga bisa aja gitu ya. Nah, ini contohnya kayak begini teman-teman. Kalau kita ubah nilainya jadi 1, berarti dia ke gallop. Kalau kita dia nilainya ke min 1, berarti dia ke yang run. Nah, parameter dari blend space ini juga bisa kita akses lewat animation tree. Kalau kita klik di animation tree-nya, nah ini kita punya parameter tambahan dari blend space. Ya, jadi benar-benar sangat tergantung dari kreativitas teman-teman sekalian, pengennya animasi yang serumit apa dan secanggih apa gitu. Oke, aku rasa cukup untuk video kali ini tentang blend tree ini teman-teman. Semoga bermanfaat sekalian, dan bila ini bermanfaat, saya sangat mengharapkan teman-teman boleh nge-share, boleh nge-like, boleh nge-komen supaya channel ini juga bisa lebih maju lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya.